Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummah. Fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program kita Tausiah Singkat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan pemirsa semua, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Akhal Islam, pemirsa yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalwah. Apa itu khalwah? Senantiasa kita menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi, beliau selalu berkhalwah, menyendiri di gua Hira untuk menunggu, menanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merenungkan keadaan umatnya, yaitu kaum jahiliyah yang begitu rusak karena mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berkhalwat di gua Hira, menyendiri, merenungkan dan menanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul, kita sama-sama mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan setiap malam. Dan kondisi ini diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama min al-lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun di malam hari, di setiap malam. Untuk apa jamaah sekalian? Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di keheningan malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri sepanjang malam dalam rangka salat qiyamul lail, salat tahajud. Dan diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Dan kondisi ini yang membuat Bunda Aisyah radhiyallahu anha sangat prihatin terhadap keadaan beliau yang senantiasa berkhalwat beribadah di sepanjang malam, di setiap malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bunda Aisyah berkata kepada suaminya tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hadha?"
wahai suamiku, wahai utusan Allah, mengapa engkau melakukan seperti ini? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Apa kata beliau pemirsa? Jawaban yang begitu menusuk dalam jiwa-jiwa umatnya. Beliau menjawab, afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Akhal Islam, pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengaku sebagai pengikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku menjadi followernya beliau, yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita memiliki waktu dalam rangka berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita memiliki waktu di waktu duha dalam rangka berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bukankah di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa menyendiri, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jemaah sekalian adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Seorang hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam kesendiriannya. Tidak ada yang mengetahui. Bahkan istri dan anaknya tidak ada yang mengetahui. Bahkan suami ataupun anaknya tidak ada yang mengetahui. Dia senantiasa menyendiri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, beristighfar, bertasbih dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan sendiri. Fafadat 'ainah, dan dalam keadaan dia meneteskan air mata. Akhal Islam, pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, air mata seorang hamba yang paling indah adalah ketika air mata tersebut menangis karena Allah Subhanahu wa taala, rindu, merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang terindah bagi seorang hamba adalah air mata penyesalan karena sebab dosa dan maksiat dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang terindah bagi seorang hamba adalah ketika dia berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan pandangan terindah bagi seorang hamba jemaah sekalian adalah ketika dia memandang Rabbnya nanti di yaumul qiyamah. Maka akhal Islam rahimani rahimakumullah, jadikan rumah-rumah kita, tempat tidur kita, kamar-kamar kita menjadi tempat untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyembunyikan amal saleh kita. Tidak ada yang mengetahui ya amal saleh kita kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan pesan dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man istata'a minkum," kalau kalian mampu, ayyakuna lahu khab'un min amali salih, kalau kalian mampu ya menyembunyikan amal saleh kalian, rahasiakan amal saleh kalian, tidak ada yang mengetahui kecuali kalian dan Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al, maka usahakan sembunyikan amal saleh kalian. Karena itu akan menjauhkan diri kita dari penyakit riya. Karena itu akan menjauhkan diri kita dari penyakit ujub dan penyakit-penyakit yang akan merusak amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah ya tentang Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Suatu ketika tetangga beliau ya, teman istrinya mampir ke rumah beliau rahimahullah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, dan teman istrinya duduk di tempat tidur beliau sang imam. Lalu teman tersebut atau teman istrinya melihat ranjang beliau basah dan bertanya kepada istri beliau, "Wahai istri sang imam, mengapa engkau biarkan anak kecil membasahi ya tempat tidur sang imam dengan bekas pipisnya?" Apa kata istrinya? Itu bukan bekas pipisnya anak kecil, melainkan bekas air mata sang imam yang setiap malam Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menangis ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya sekalian, air mata yang terindah yang keluar karena kerinduannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam rahimani rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jaminan surga bagi orang-orang yang senantiasa berkhalwat kepada Allah. Bagi orang-orang yang senantiasa merahasiakan amal salehnya, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ke-18. Apa kata Allah? Innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga dan mata airnya. Siapa mereka? Pertama, akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan kenikmatan surga dari Rabbnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dahulu di dunia mereka termasuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Yang kedua adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Seorang hamba yang senantiasa lambung-lambung mereka jauh dari ranjang-ranjang mereka. Artinya selalu menghabiskan waktu malamnya dalam rangka berkhalwat kepada Allah, dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, dan dia memanfaatkan waktu sahur mereka ya di akhir malam untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam rahimani rahimakumullah, dan kita sekarang berada di penghujung Ramadan, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dan ini merupakan waktu-waktu yang teristimewa, waktu-waktu yang spesial ya di sepanjang Ramadan. Maka gunakan ya sisa-sisa dari Ramadan ini untuk memperbanyak berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkan waktu sahur kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam keridhaannya dan surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya Lailatul Qadar, dan kita keluar di bulan Ramadan ini dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.